Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafiatul Mukaromah ingin menyampaikan sekilas materi tentang pengertian teori-teori hukum, sejarah perkembangan teori hukum, objek kajian hukum, dan jenis-jenis kajian hukum. Langsung saja, pengertian teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang paling berkaitan dengan sistem konseptual, aturan-aturan hukum, dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian penting dipositifkan. Ajaran hukum umum menjadi bagian penting dalam sejarah lahirnya teori hukum pada abad ke-19 di Eropa Barat. Langsung ke objek kajiannya. Objek kajiannya itu berupa asas-asas, pengertian-pengertian, dan pembeda-pembedaan hukum yang bersifat ilmiah positif. Objek kajian adalah sasaran penyelidikan dari teori hukum. Dalam kajiannya, Paul Scholten membandingkan objek kajian antara ilmu hukum dengan teori hukum. Beberapa objek kajiannya sebagai berikut, yaitu: 1. Objek ilmu hukum adalah hukum yang merupakan hukum positif dari suatu rakyat tertentu yang berlaku pada suatu waktu tertentu. Objek teori hukum adalah bentuk dari hukum positif yang menyebabkan terbentuknya hukum. 2. Ada ilmu hukum mempersoalkan hal yang banyak keberagaman, sedangkan teori hukum mempersoalkan kesatuan. Yang ketiga, teori hukum meneliti suatu bagian dari jiwa manusia dalam ungkapan-ungkapan historisnya dan tidak demi ungkapan-ungkapan itu pada dirinya sendiri, melainkan demi kesatuan yang menjadi ciri ia demi jiwa itu sendirilah yang menjadi urusannya. Dan masih banyak lagi hasil dari membandingkan objek kajian antara ilmu hukum dengan teori hukum. Selanjutnya ada kajian tentang aspek ruang lingkup, analisis dan pendekatannya sebagai berikut. 1. Teori hukum dari aspek ruang lingkupnya dibagi menjadi dua menurut Brookings dan Jans Gilsel dan Mark van Hook, yaitu teori hukum dalam arti luas dan teori hukum dalam arti sempit. Sedangkan menurut Mawison membagi teori hukum menjadi 5, yaitu teori sistem, ajaran hukum fungsional, teori hukum politik, teori hukum empiris, teori hukum marxistik. Yang kedua ada teori hukum dari aspek analisisnya, dibagi menjadi 2, yaitu teori hukum krisis dan teori hukum analisis. Yang ketiga ada teori hukum berdasarkan pendekatannya, dibagi menjadi 2, yaitu empiris dan normatif. Sekian penyampaian dari saya. Sebagian materi pembuka untuk pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Yang pertama ada teori negara hukum. Teori negara hukum menurut Sudarto Gautama adalah negara yang berdasarkan hukum, di mana negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang karena dibatasi oleh hukum itu sendiri. Konsep dari negara hukum itu sendiri tidak dapat dipisahkan oleh rule of the law, yang menurut AVDK, rule of the law terdiri dari 3 unsur. Yang pertama supremasi hukum, kesamaan di depan hukum, kemudian ada konstitusi atas dasar hak perorangan. Kemudian menurut Bagirmanan, itu ciri dari negara hukum itu sendiri ada 4. Yang pertama, tindakan negara harus yang berdasarkan hukum. Yang kedua, ada ketentuan yang menjamin hak dasar dan hak lainnya. Yang ketiga, ada lembaga peradilan yang bebas. Yang terakhir, ada pembagian kekuasaan. Kemudian menurut Aristoteles, negara yang baik adalah negara yang berdasarkan dan diperintah oleh konstitusional dan kedaulatan hukum. Kemudian Plato juga berpendapat bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah yang diatur oleh hukum. Yang kedua ada teori keadilan. Dalam teori ini ada peribahasa yang menyatakan fiat justia et peret mundus atau urut coelum, hukum yang berkeadilan harus dilaksanakan sekalipun dunia ini harus kiamat, sekalipun langit itu runtuh karenanya. Kemudian menurut konsep teori keadilan ini terbagi menjadi 2 arus pemikiran. Yang pertama ada keadilan metafisis, keadilan yang dilihat dari eksistensi keadilan itu sendiri sebagai suatu kualitas dan fungsi yang mana tidak dapat dipahami menurut kesadaran manusia. Yang kedua ada keadilan rasional, yang mana keadilan itu dilihat dari ilmiah yang dapat dibuktikan. Kemudian menurut Kusuma Mijojo bahwa hukum merupakan hal yang melekat pada kehidupan manusia yang akan selalu berubah dan bersifat relatif, dan begitu juga dengan keadilan. Kemudian menurut Rawls, keadilan adalah suatu fairness yang mengandung asas-asas dan upaya untuk mentesiskan paham liberalis dan sosialisme.
Ketiga ada teori hukum pembangunan. Teori hukum pembangunan ini mengandung banyak atensi dari para pakar dan masyarakat yang berasal dari teori pembangunan dari Profesor Dr. Kusuma Atmaja. Ini dikarenakan ada 3 hal. Yang pertama, salah satu teori hukum yang eksis di Indonesia karena lahir berdasarkan budaya yang ada. Kemudian secara dimensional menggunakan acuan pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila. Yang ketiga ada sebagai sarana dasar fungsi hukum dalam pembangunan masyarakat. Kemudian teori pembangunan menurut Dr. Mokhtar ini dipengaruhi oleh pemikiran dari Harold D. Lausel dan Myers SMC Dougal yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. 4 ada teori demokrasi. Teori demokrasi ini sendiri konsepnya telah ada sejak abad ke-5 sebelum Masehi yang lahir akibat perdebatan filsuf Yunani seperti Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, dan Cicero. Demokrasi ini sendiri berasal dari kata demos yang artinya penduduk atau warga, kemudian kratos yang artinya kekuasaan atau hukum, kemudian menurut Abraham Lincoln itu demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Kemudian berdasarkan Konferensi International Commission of Juris, itu syarat dari pemerintahan yang demokrasi adalah pertama perlindungan konstitusional, kedua ada badan hakim yang bebas dan tidak memihak, yang ketiga ada pemilu yang bersih, yang keempat ada kebebasan berpendapat, yang kelima ada kebebasan dalam berorganisasi dan berserikat, yang keenam ada pendidikan kewarganegaraan. Kemudian menurut Muhammad Thohir Ashari, itu prinsip umum yang terkandung dalam demokrasi Islam. Sebagai indikator demokrasi ada prinsip kekuasaan yang amanah, musyawarah, keadilan, kesamaan, pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas, perdamaian, kesejahteraan, dan ketaatan rakyat. Terus di sini saya akan melanjutkan materi tentang teori kedaulatan. Nah, teori kedaulatan ini dalam bahasa Inggris disebutkan bahwasanya kedaulatan itu sovereignty theory, atau dalam bahasa Belanda yaitu sovereignty theory. Nah, Jem Budi mengatakan bahwasanya kedaulatan itu merupakan sebuah kekuasaan yang mutlak dan abadi dari sebuah republika. Nah, untuk penggolongan teori kedaulatan ini dibagi menjadi 4, yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan rakyat, dan juga teori kedaulatan hukum. Nah, yang pertama yaitu teori kedaulatan Tuhan. Ini berkisar antara abad pertengahan, antara abad 5 sampai dengan abad ke-15. Yang mana tokoh dalam kedaulatan Tuhan ini yaitu Thomas Aquinas yang berpendapat bahwasanya kedaulatan itu berada di tangan Tuhan, hukum Tuhan, dan juga hukum alam. Jadi semua orang harus menaati hukum alam dan juga hukum Tuhan. Nah, kemudian yang kedua yaitu teori kedaulatan negara. Ini dikemukakan oleh Jem Budi bahwasanya kedaulatan itu berada dalam sebuah negara. Hukum itu ada dalam sebuah negara. Jadi tidak akan ada hukum apabila tidak ada negara. Kemudian yang ketiga adalah teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat ini dimunculi oleh tokoh bernama Immanuel Kant dan juga J.J. Rousseau. J.J. Rousseau ini memfokuskan bahwasanya kedaulatan itu berada di kehendak umum. Sedangkan Immanuel Kant berpendapat bahwasanya kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu kedaulatan teori kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum ini berpendapat bahwasanya dalam teori ini berpendapat bahwasanya hukum itu ada. Kedaulatan itu berada di tangan hukum. Jadi semua orang harus menaati, harus menuruti, baik itu raja, penguasa, rakyat harus menaati hukum. Nah, kemudian untuk penerapannya di Indonesia, Indonesia menganut hukum teori kedaulatan karena disebutkan dalam pasal 1 ayat 2
bahwasanya kedaulatan kita itu, kedaulatan Indonesia yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat. Jadi karena itulah kita menganut teori kedaulatan rakyat. Teori maslahat dalam hukum Islam. Imam Asy-Syatibi mengatakan bahwa sesungguhnya syariat ditetapkan tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia. Nah, jika dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada daruriyat, yakni maslahat yang bersifat primer, mencakup menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Yang kedua ada hajiat, yakni maslahat yang bersifat sekunder. Maslahat ini diperlukan manusia untuk mempermudah kehidupannya. Yang ketiga ada tahsiniyat. Tahsiniyat ini termasuk maslahah yang bersifat tersier. Maslahah ini diperlukan manusia untuk meningkatkan kualitas dalam kehidupannya. Teori perlindungan anak yang pertama ada Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa setiap anak pemegang hak dalam setiap aspek kehidupan mereka. Konvensi tersebut menegaskan prinsip-prinsip PBB yang telah disepakati dalam berbagai piagam, deklarasi, peraturan, dan perjanjian. Yang diantaranya yang pertama, mengakui hak yang sama tanpa ada pembedaan apapun. Yang kedua, mengakui hak anak untuk mendapatkan perawatan dan bantuan khusus. Yang ketiga, mengakui bahwa setiap anak harus dipersiapkan untuk menjalani kehidupan individu dalam bermasyarakat. Yang kedua ada Peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa perlindungan hak anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi setiap hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Yang ketiga ada perlindungan anak menurut hukum Islam. Yang pertama, hak mendapatkan kejelasan nasab. Nasab merupakan keturunan, pertalian keluarga dari ayah, terutama dari ayah. Yang kedua, hak mendapatkan nama yang baik, karena Islam mengajarkan setiap orang tua memberikan nama yang baik terhadap anaknya, karena nama merupakan cerminan dari doa. Yang ketiga, hak mendapatkan rodoah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan setiap para ibu untuk menyusui anak-anaknya. Yang keempat ada hak untuk mendapatkan pemeliharaan. Kewajiban setiap orang tua untuk mengantarkan dan membekali anak-anaknya dengan ilmu pengetahuan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan. Setiap orang tua berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya sejak ia kecil.